ini logika sederhananya. Kalau teman-teman ingin mengejar kebahagiaan dalam dirimu dengan cara mengaitkannya dengan apapun selain Allah, kalian mungkin bahagia, tapi tidak sampai di puncaknya kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaanmu hanya kalau jiwamu kamu tautkan dengan Allah. Rumus pertama yang bukan kebahagiaan sempurna, kebahagiaan puncak, bahwa kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Ini semua penceramah ngomong ini. Bagi Thomas Aquinas, kekayaan ada dua jenis. Yang pertama kekayaan natural, yang kedua kekayaan artifisial. Kekayaan natural itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Kalau kekayaan artifisial itu ya kekayaan yang di luar yang alamiah. Sebenarnya kita itu hanya butuh yang alamiah, butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, makan, minum, pakaian, rumah. Yang artifisial, yang buatan, itu sebenarnya ya kita menyebutnya kepentingan sekunder atau tersier. Dua-duanya sifatnya sementara dan tidak sempurna. Kalau kita hanya mengandalkan kekayaan, kita bahkan tidak akan sampai pada titik bahagia. Kenapa? Kita tidak akan pernah puas, tidak akan ada rasa cukup kalau itu sehubungan dengan kekayaan. Coba kalian sebut orang paling kaya siapa? Kalau kalian tanya dia, sudah cukup merasa kaya kah? Tidak butuh apa-apa lagi kak? Mesti dia masih butuh banyak hal lain. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya alhaakumut takasur. Kalau urusan harta kita tidak ngerti stopnya kapan. Di ruangan ini mungkin ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit, tapi yang dirasakan mesti sama. Merasa apa? Merasa masih kurang. Coba kamu tanya yang temenmu dompetnya isinya ratusan ribu, sama yang dompetnya hanya puluhan ribu. Kalau kamu tanya yang ratusan ribu, mas punya uang di dompet 500-an ribu kira-kira cukup? Ya kurang lah, ini kalau saya masih kurang. Yang puluhan ribu ya tidak usah ditanya, mesti kurang. Jadi jumlahnya bisa jauh berbeda, tapi yang dirasakan sama. Sama-sama masih kurang. Yes, kamu ceklah konglomerat orang-orang yang kaya raya, yang penghasilannya mungkin miliaran, puluhan miliar, yang normal. Itu pun tetap, kenapa kok dia masih kerja keras, dia masih mengejar ini itu? Karena masih kurang. Berarti apa? Kekayaan tidak bisa jadi standar untuk memenuhi kebahagiaan yang sempurna. Mungkin bisa untuk kesenangan sesaat-sesaat, tapi tidak bisa untuk kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, kata Thomas Aquinas, hakikatnya bahkan kekayaan itu hanya alat. Alat tidak boleh jadi tujuan. Kita tadi kan ingin bahagia, kebahagiaan ini kan tujuan. Kalau kita letakkan tujuan ini di alat, itu jadi keliru. Kamu kerja ingin apa? Ingin dapat apa? Uang misalnya, gaji. Loh, tujuanmu gaji, padahal uang itu kan nanti masih ada tujuan yang lain, yang lebih tinggi, mungkin yang lebih jauh, yang lebih luas dari uang itu. Tapi orang sering lupa uangnya yang jadi tujuan. Padahal uang itu kan hanya perantara, hanya alat untuk tujuan yang lebih jauh. Jadi dia tidak bisa jadi tujuan akhir, apalagi kebahagiaan utuh. Tidak mungkin kita bisa dapat dari kekayaan. Nah ini yang kedua, yang tidak mungkin jadi kebahagiaan puncak. Yang ketiga, kehormatan, status sosial, nama baik. Kata Thomas Aquinas, orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kehormatan, kebahagiaan dia peroleh kalau dihargai oleh masyarakat, maka dia mengejar kehormatan. Sebenarnya ini bukan orang bijaksana, tapi sebenarnya orang egois, orang yang manipulatif, nyari untungnya sendiri, mencari penghargaan, pengakuan untuk dirinya sendiri. Orang yang menganggap kebahagiaan ada pada kehormatan,
ya tidak mungkin dia bahagia. Kenapa? Dia tergantung pada respon orang tentang dirinya. Kata Thomas Aquinas, mungkin kebahagiaan bisa muncul, kehormatan bisa muncul dari kebahagiaan, tapi tidak bisa sebaliknya. Jadi kalau kita bahagia itu kan karena melakukan banyak hal kebaikan tadi. Dari situ mungkin kita dihargai oleh orang lain. Tapi bukan kehormatan ini yang kita tuju, itu hanya efek saja, bukan tujuan. Pak, saya melakukan kebajikan banyak sekali dalam hidup ini. Ya Alhamdulillah, akhirnya saya dihargai orang, Pak. Tidak apa-apa, penghargaan itu efek saja. Kamu kan sebenarnya melakukan kebaikan, ya kebaikan saja. Dihargai, tidak dihargai bukan tujuanmu. Tapi kalau tujuanmu hanya ingin dihargai, dihormati, ya kamu salah jalur. Karena kalau seperti itu kamu bukan orang mulia, tapi orang egois yang mengejar pengakuan orang lain. Kehormatan tidak bisa jadi sumbernya kebahagiaan, karena dia hanya efek dari kebaikan saja. Itu pun kalau kehormatan diperoleh secara baik. Saya lanjutkan lagi. Ini yang kesekian. Ternyata ini bukan kebahagiaan sempurna. Ada lagi kemasyhuran. Kemasyhuran, keterkenalan, viral kalau sekarang. Wah, saya terkenal sekarang, Pak. Tiap video saya viral. Sekarang banyak yang terpesona mengejar kemasyhuran. Karena saya tidak tahu, logika hari ini sering kemasyhuran itu jadi sumbernya kekayaan dan sumbernya kehormatan. Hari ini mungkin begitu. Sehingga orang mati-matian ingin terkenal. Kalau kurang terkenal, ya bikinlah apa gitu, ngeprank apa, atau melakukan apa, yang kan sering gitu. Karena begitu terkenal, apalagi hari ini, uangnya datang, kekayaan datang, nama juga datang, kehormatan datang. Maka terus banyak yang mempersepsi, oh kalau begitu mungkin kebahagiaan itu ada pada kemasyhuran, ketenaran. Kemasyhuran itu tidak mungkin jadi puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Karena kemasyhuran itu tergantung pada pengakuan orang lain. Yang mungkin orang lain yang nganggap kita terkenal itu sebenarnya tidak ngerti loh sepenuhnya siapa kita. Kalian punya idola siapa boleh disebut. Apa kalian ngerti A sampai Z-nya orang yang menurut kalian masyhur itu, yang kalian idolakan itu, yang kalian fanatiki itu? Jadi misalnya kalian suka pada saya, opo kamu ngerti kebiasaanku A sampai Z sampai yang paling kecil. Jangan-jangan kalau kamu ngerti sampai detail malah, alah ternyata Pak Faiz begitu, sama saja. Terus tidak jadi mengidolakan kan.